Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah bersama Ustadz Rohaji. Liputan selengkapnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten, yaitu Ibu Umi Muslihah SAG MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTS Negeri 4 Klaten. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pemateri pada siang hari ini, yaitu Bapak Ustadz Rohaji. Yang kami hormati pula mahasiswa PLP 2 UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan tak lupa yang saya cintai, yang saya sayangi dan banggakan, siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Master of Ceremony membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertema melalui Maulid Nabi Muhammad SAW membangun generasi emas, tangguh dan bebas dari ancaman narkoba tanpa halangan suatu apapun. Maka dari itu, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tapaki sunnah-sunnahnya sedikit demi sedikit, satu demi persatu, dan semoga kita adalah salah satu hambanya yang bersama Nabi Muhammad SAW memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nur Faiz. Kepada Saudara Muhammad Nur Faiz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tersebut kita dapat menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin Allahumma amin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah 4 Negeri Klaten, yaitu Ibu Umi Muslihah SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu fil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Yang kami hormati Ustaz Rohaji, yang insyaallah pada pagi menjelang siang ini akan mengisi acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru dan tenaga pendidikan MPS Negeri 4 Klaten. Yang kami hormati mahasiswa PLP UI Raden Mas Said Surakarta. Yang kami cintai dan kami banggakan, insyaallah anak semuanya, siswa-siswi MPS Negeri 4 Klaten yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang melaksanakan kegiatan yang tadi insya Allah sudah ada pembinaan dari Polsek, yang saat ini kita lanjut dengan kegiatan peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala
Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu terhaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sahabatnya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Kita mendapat syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya dan juga yang berada di majelis pengajian kita saat ini, kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Haji yang sudah hadir rawuh di madrasah kami untuk memberikan isian rohani kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti akan menambah wawasan bagi kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita dari apa yang nanti beliau sampaikan, dan semuanya semoga menjadi istiqomah yang nanti akan kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, anak semuanya, tadi kami sudah menyampaikan kun aliman au muta'aliman, yang ketiga au mustami'an. Kalau kamu tidak mau belajar, paling tidak mau mendengarkan. Nanti saya juga minta tolong ketika Ustaz Haji mengisi, kalian juga dia mendengarkan dengan baik, isinya apa saja semuanya, sehingga semuanya itu manfaat. Kalau kalian nanti berbicara sendiri-sendiri, saya anggap yang berada di kepala ini bukan telinga. Bahasa kita dulu apa Pak Ustaz? Kalau bahasa kita orang Jawa dulu jenis sungu. Orang bingung rungok nih, cemendal nih orang bingung rungok nih, nyuntul nih. Minta tolong anak-anak semuanya jangan ulangi hal-hal yang selalu salah, tapi ulangilah kebaikan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan kita. Apa yang beliau berikan, apa yang beliau laksanakan, yang semuanya ada di hadis, itu adalah kita laksanakan dengan baik. Salah satunya adalah apa? Belajar. Belajar apa? Belajar. Salah satunya lagi kita ke arah yang khusus, belajar menjadi pendengar yang baik. Rasulullah itu jadi teladan kita. Jangan meneladani TikTok. Jangan meneladani yang berada di TikTok, ada Twitter, ada apa lagi? Telegram, tahu jenenge bukti juga tidak tahu. Itu bukan teladan kalian ketika kita memahami yang namanya akhlakul karimah. Itu hanya kegiatan-kegiatan yang berbau dunia. Tetapi teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dari awal adalah ada tauhidnya, ada akhlakul karimahnya, ada ibadahnya, bagaimana caranya. Itu yang perlu kita ikuti. Kalian mencintai Rasul saja, insya Allah sudah luar biasa. Apalagi mengikuti semua sunnah-sunnah beliau, apalagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami pada saat ini ada satu hal yang perlu kami sampaikan di kegiatan tadi pagi dan nanti pada saat ini. Di madrasah sudah banyak sekali pembiasaan yang kita lakukan untuk apa?
untuk membiasakan diri kita semua untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Selain belajar tadi termasuk apa? Menjaga kebersihan. Bagaimana menjadi orang yang baik ketika mau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Apalagi sholat, tolong dijaga dengan baik. Tadi grup hadroh itu sudah menyiarkan, tetapi itu modern. Yang tadi Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Betul tadi ada gitu kan? Iya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kalau tadi yang modern, sekarang saya tidak modern, soal zaman dulu ketika masih kecil. Eman teman wong bagus orang sembahyang, eman teman wong ganteng orang sembahyang. Nabi Yusuf luwe ganteng ya sembahyang, bagusnya separuh jagat Nabi Yusuf ya sembahyang. Kalian sadar? Tapi sholatnya tak bisa hanya di madrasah. Sholat subuh banyak ditinggalkan. Padahal itu adalah salah satu dari ajaran Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eman teman wong cantik orang sembahyang, itu kan? Eman teman wong ayu orang sembahyang. Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sembahyang. Siti Fatimah indah cantik molek ya sembahyang. Rumahan betul. Rumah orang ayu dan orang sholat. Coba ingatkan. Maka kami nanti minta tolong Ustadz Haji untuk memberikan arahan-arahan pada anak kami. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi anak soleh dan soleha. Jadi kebanggaan orang tua. Mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat baik sesuai dengan pribadi Muslim. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten, dalam rangka dengan tema melalui Maulid Nabi Muhammad SAW membangun generasi emas, tangguh dan bebas dari ancaman narkoba, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rohaji. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amil dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
Shadaqallahu adzim. Yang terhormat Kepala Madrasah Negeri 4 Klaten yang saya hormati, segenap guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik, asatid atau tidak asatidah, para ustadz dan para ustadzah yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala dan yang saya cintai, saya banggakan, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten yang pada kesempatan siang hari ini atas izin dari Allah Ta'ala saya diberikan izin untuk berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, memberikan nasihat bagi pribadi saya dan juga bagi semua yang hadir. Semuanya tak lepas dari apa yang dikaruniakan Allah Ta'ala dari kita. Maka yang pertama, kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmatan kelimpahan tersebut, diantaranya sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul, bermuajah, bertatap muka pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu duha ketika matahari semakin memanas. Ini saat-saat sholat duha yang paling bagus, sholatnya para awwabin, orang yang banyak tobatnya di waktu ini yang paling afdal. Dan juga tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, kerusakan moral dan akhlak yang luar biasa, menuju cahaya Islam yang tercerahkan, yang tanpa perjuangan beliau mungkin hari ini kita tidak bisa menikmati indahnya memeluk agama Islam. Yang dengan Islam ini Allah menyelamatkan kita dari kekekalan di dalam neraka jahanam. Tadi temanya cukup panjang, maka saya tidak hafal. Dan yang saya hafalkan ini peringatan Maulid Nabi masuk di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa Nabi dilahirkan menurut sejarah? Tanggal 12. Ada perbedaan pendapat para ahli sejarah. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, tapi masyhur tersebar di kalangan masyarakat tanggal 12 Rabiul Awal, awal permulaan tahun gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Jadi dari ulama-ulama kita tentang peringatan Maulid ada dua hal, tidak lepas dari dua hal ini. Muhammad Nur. Diperhatikan nanti kita interaksi, karena ini tausiah bukan khotbah Jumat, jadi boleh berinteraksi. Kedudukannya berbeda. Jadi ada dua hal. Yang pertama tentang pribadi Nabi, Yang kedua tentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sering-sering bersolawat karena ini tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pribadi Nabi, maka kita cuplikan sedikit, kita ambil sedikit pelajaran, sedikit saja sejarah tentang lahirnya Nabi. Terjadi di hari Senin menjelang subuh hari, tanggal 12 Rabiul Awal, awal permulaan tahun gajah. Ketika itu langit, bulan menampakkan cahayanya begitu redup, nyaman. Ketika beliau dilahirkan, runtuh 10 balkon istana Isra. Dalam sejarah disebutkan runtuh 10 balkon.
tahu balkon ya? Balkon itu ketika bangunan bertingkat itu bagian atasnya ada yang bisa terlihat luar, itu balkon. Lantai 2 itu ada balkonnya. Itu runtuh 10 balkon. Kemudian padamnya api abadi yang disembah oleh kaum Majusi. Majusi itu penyembah api. Kemudian runtuh gereja-gereja di Bahiro. Di sana runtuh gereja-gereja tersebut. Sebenarnya masih ada satu riwayat tapi tidak saya sebutkan sapenggal karena ada sedikit yang tidak pantas untuk disebutkan. Maka cahaya menyinari istana Kisra. Abdul Muttalib selaku kakek beliau kemudian turun dari atas Ka'bah, kemudian menemui Sayyidah Aminah ibunda beliau. Ternyata Muhammad kecil sudah berada dalam timbangan beliau, sudah lahir ke dunia ini. Ini sekelumit, nanti jika waktunya cukup akan kita sampaikan tentang peristiwa wafatnya Nabi jika waktunya cukup. Lalu kenapa Nabi kita Muhammad SAW ini sebelum kita bicara tentang pribadi beliau, kita sepakati dulu bahwa beliau ini adalah Khatamil Anbiya, Nabi penutup. Sepakat ya? Sepakat, Nabi itu, Nabi Muhammad itu Nabi penutup. Jadi kita nanti tidak akan terpengaruh ketika ada yang ngaku-ngaku menjadi Nabi. Berarti orang yang tidak waras. Karena Nabi itu jelas, la nabiyya ba'da wala rasulah ba'da. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudah beliau. Dulu pernah ada yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden, Tugimin. Bahkan Tugimin itu pernah ngaku menjadi Nabi palsu itu di Indonesia. Maka kita sepakat dulu Nabi Muhammad Nabi terakhir, tuannya para Rasul, tidak ada Nabi lagi. Jadi ajaran Islam ini ajaran yang terakhir. Kemudian ketika Nabi kita ini Nabi terakhir, kita juga harus sepakat bahwa Nabi ini manusia yang terbaik akhlaknya, terberat perjuangannya, tersabar mengurus umatnya, terkuat ibadahnya, terbersih hatinya, dan yang lainnya. Ini Nabi kita, maka pantas kita jadikan nantinya sebagai teladan hidup kita. Sebagai contoh, Nabi ini kan tokoh pemimpin, maka Nabi ini setiap ucapannya adalah perbuatannya. Jadi ucapan dan perbuatan itu tidak bersinggungan, tidak berbeda, tidak berlawanan. Setiap lisannya adalah hatinya. Jadi antara hati, lisan, ucapan, perbuatan itu sama. Sebagai contoh, ketika Nabi semisal Nabi perintahkan, wahai saudara-saudaraku, rajin-rajinlah bersedekah. Nabi perintahkan untuk kita rajin-rajin bersedekah. Maka Nabi menjadi pelaksana pertamanya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'ad Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, ketika beliau bermakmum dengan Nabi di waktu Asyar, setelah Nabi mengucapkan salam, sholat itu penutupnya apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika beliau menutup, bergegas beliau ini berpaling, kemudian melewati barisan para sahabat yang sedang berzikir, sedang berzikir. Nabi masuk ke rumahnya, menemui salah satu istrinya, tiba-tiba kembali lagi. Nabi tahu para sahabat ini sedang heran. Ini Nabi nggak pulang, nggak wiritan, nggak zikir, langsung berbalik ke rumah, tiba-tiba kembali lagi. Nabi katakan, aku tahu kalian heran. Ketahuilah, sesungguhnya tadi aku teringat di rumahku masih ada sepotong emas yang harus aku sedekahkan. Sekarang sudah aku sedekahkan, aku tidak mau emas tersebut menginap di rumahku. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Mari pikir lagi. Nabi nggak punya apa-apa di rumah itu tenang. Kalau kita nggak punya apa-apa di rumah, kelabaan. Nabi tidak. Nabi di rumah itu nggak ada apa-apa, malah tenang. Semakin khusyuk dalam ibadah. Maka ada
beberapa hal kenapa dan mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh oleh Allah. Jadi yang pertama ini mengapa Nabi dijadikan contoh. Yang kedua, apa yang harus kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan yang pertama ini harus masuk akal karena Nabi dijadikan contoh. Mengapa? Yang pertama alasannya adalah karena Nabi itu manusia utuh. Nabi itu malaikat atau manusia? Nabi manusia. Nabi manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia setengah dewa, bukan superhero, manusia super, bukan Superman. Nah, Nabi itu manusia. Dalilnya mana? Tadi saya bacakan di awal. At-Taubah ayat 128. At-Taubah, ingat-ingat At-Taubah ayat 128. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan Nabi itu manusia, itu ada dalilnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian utusan Rasul dari kaummu sendiri. Maksudnya dari jenismu sendiri, ya manusia. Kalau manusia nyontoh manusia itu bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Masuk akal tidak? Masuk akal. Manusia nyontoh manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh obor, itu nggak masuk akal. Kakinya saja 4, kita 2. Kita bisa naik kendaraan dan sebagainya. Kebun nggak bisa. Maka manusia nyontoh manusia ini masuk akal. Itu sebabnya Nabi itu dijadikan contoh. Superman, adik-adik tahu Superman? Pernah mengidolakan Superman? Mau nyontoh Superman tidak? Kalau nyontoh Superman, terbangnya bagaimana? Lagi pula Superman itu nggak pantas dijadikan contoh. Pakaiannya itu kalau ada dilihat itu ada yang aneh. Pakaiannya Superman itu kostumnya itu tidak saya sebutkan. Jadi tidak pantas dijadikan contoh. Celana dalamnya dipakai di luar, itu Superman. Dari pakaiannya saja sudah nggak bisa dicontoh, apalagi yang lainnya. Terbangnya bagaimana? Itu hanya cerita fiktif yang dibuat fiksi-fiksi oleh orang-orang yang berkhayal. Biasanya yang suka anak-anak TK, kalau sudah madrasah itu sudah nggak suka seperti itu. Superman, Batman, Spiderman, superhero tidak suka. Maka Nabi itu manusia utuh, bukan malaikat. Semua Nabi manusia dan pasti laki-laki. Maka dulu itu lucu, ada wanita itu istrinya Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku nabi palsu ketika Nabi masih hidup. Ketika Musailamah ini meninggal, mati, istrinya itu Sajjah itu ngaku-ngaku dari Nabi. Ini berarti tidak normal, karena Nabi itu, semua Nabi itu laki-laki. Maka Nabi ini manusia pantas dijadikan contoh. Walaupun manusia, Nabi itu basaruna kal basari, gere-gere ketoke Nabi itu manusia ini beda kalian keluarga sami. Nabi itu nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesuciannya itu beda. Nasab Nabi dari seluruh Nabi dan Rasul paling mulia. Nabi itu dari Bani Hashim. Bani Hashim itu dari suku Quraisy. Quraisy itu dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu dari anak keturunan Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Nasabnya paling sempurna. Tidak ada nasab manusia di dunia ini yang lebih baik dari beliau. Itu Nabi kita. Dan Nabi karena manusia dijadikan contoh juga harus memiliki sifat-sifat manusiawi pada umumnya. Nabi juga sedih, Nabi juga cemburu, Nabi juga marah,
Nabi juga tidur. Nabi itu tidur atau betul? Nabi itu tidur. Kita tidur atau tidak? Walaupun sama-sama tidur, jangan samakan. Tidurnya Nabi, kata Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda itu apakah ketika tidur benar-benar tidur? Aisyah, ketahuilah, ketika aku tidur hanya mataku yang tidur, hatiku senantiasa terjaga. Itu Nabi. Kalau kita ketika kita tidur, ya hati kita ya mata kita, sampai istilahnya tidur kepati, sampai ada gempa nggak bangun. Itu Nabi, berbeda. Nabi keringetan apa tidak? Kita keringetan tidak? Nah, ini saya berdiri di sini sudah keringetan. Padahal ini posisinya terbuka di serambi masjid. Tapi keringatnya Nabi itu harum seperti minyak kasturi. Kalau keringat Anda, silahkan dicium sendiri-sendiri. Parfumnya nyemprot sampai banyak sekali. Itu Nabi. Kemudian kita meludah atau tidak? Kita meludah tidak? Kita meludah. Nabi juga meludah. Tapi ludah Nabi itu obat. Ludah Nabi itu obat. Harus ada dalilnya ketika membicarakan tentang agama Islam. Ketika peristiwa hijrah, Nabi itu kan terakhir. Nabi, Abu Bakar, Ali disuruh matikan di tempat tidur Nabi keluar sama Abu Bakar. Ini nanti estafet ya, saya cepat menyampaikan kalau hati-hati tidak fokus, maka akan ketinggalan banyak sekali. Biasanya seusia MTS itu daya tangkapnya cerdas, cepat sekali. Untuk menghafal, untuk menangkap pelajaran itu cepat sekali. Kreatifnya luar biasa. Begitu ya, MTS seperti itu kan. Jadi menghafal itu cepat sekali, menangkap pelajaran itu cepat sekali. Seusia emas seperti ini. Maka ketika itu sampailah di gua Tur. Abu Bakar, ini ada. Ketika kita bersama orang yang mulia, kita jaga keamanannya. Ketika kita bersama orang yang lebih mulia dari kita, baik derajat, kedudukan, dan lain sebagainya. Abu Bakar minta izin turun ke Gua Tur. Diizinkan oleh Nabi, bersihkan tempatnya. Yang pernah ke Jazirah Arab, Gua Tur itu hanya kecil. Masuk itu kemudian untuk beberapa orang sudah tidak muat lagi. Jadi di Gua Tur itu kemudian bentang yang satu kain. Dalam riwayat yang saya baca dalam surah Nabawiyyah Al-Wafiqul Maktub karangan Asy-Syaikh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakuri Hafizahullah Ta'ala. Ada beberapa versi yang saya baca ketika itu Abu Bakar duduk, kemudian Nabi meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar tergigit binatang berbisa. Di hadis hanya disebutkan binatang berbisa, tapi sebagian mufassir menyebutkan kala jengking. Kala jengking di alam itu besar, beda dengan kala jengking di tempat kita. Di gurun itu lebih besar kala jengkingnya. Sakitnya luar biasa, ditahan Abu Bakar karena tidak ingin mengganggu tidurnya Nabi. Air matanya Abu Bakar ini menetes di pipi Nabi. Nabi terbangun dan bertanya, "Maka ya Abu Bakar? Kenapa wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Tidak apa-apa." Kenapa? Bertanya beberapa kali, kemudian menunjukkan bahwa tangannya tergigit binatang berbisa. Nabi Bismillah diludahi, langsung sembuh, kimpes, tidak ada bekas lukanya. Ludah Nabi, ini ludah Nabi. Jangan coba-coba, kalau jenengan mau nyoba ya dengan tangannya sendiri, jangan tangan temannya diludahi. Semisal tangan jenengan tergigit, kalau mau nyoba dengan tangannya sendiri. Ini Nabi. Jadi lain disebutkan tentang ludah Nabi ini ketika Nabi bersabda, "Esok pagi anak aku serahkan andiwa." Bendera kepemimpinan bagi orang yang mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Semua nggak bisa tidur. Siapa orang yang besok pagi akan diberikan panji kepemimpinan yang dia cinta Allah, Allah cinta dia. Jenengan cinta Allah namun jenengan hamba Allah namun
Ini ngaku-ngaku nomor tenanan. Ngaku-ngaku itu mudah, diakui itu yang susah. Katanya hamba Allah, ternyata hamba perut, hamba jabatan, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar membuktikan kalau kita ini hamba Allah. Maka ketika setelah sholat subuh berbaris pasukan pemanah, pasukan kombat berkuda, Umar bin Al-Khattab berkata, sebelumnya aku tidak pernah tertarik dengan jabatan apapun, tapi kali ini aku ingin dipilih. Umar bin Al-Khattab maju barisan paling depan. Nabi melihat di sapu barisan, dicari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Aina Ali? Di mana Ali? Ada yang nyeletuk. Ali matanya sakit ya Rasulullah, absen. Ali nggak masuk di barisan kompi komandan peleton. Panggil Ali sampai di depan Nabi. Bismillah, diludahi matanya 2 kali. Biar seperti tidak pernah sakit sebelumnya, diberikan panji kepemimpinan, perang menang ketika perang Khaybar, mendapatkan putri dari pembesar Khaybar dinikahkan untuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, jadi Nabi itu manusia utuh, jadi bisa kita contoh dan patut dijadikan contoh. Yang kedua, Nabi itu pribadinya multidimensi, talentanya banyak. Itu Nabi. Kalau kita mungkin kehebatan kita hanya di satu tempat saja. Semisal kita menjadi orang yang hebat di kantor saja, di tempat kerja. Tapi Nabi di semua tempat. Saya pedagang, semisal. Nabi itu ketika usia 12 tahun itu sudah berdagang ke Syam sama mamanya Abu Thalib. Ketika itu berteduh di atap rumahnya seorang pendeta Bahiro. Bahiro itu nggak pernah keluar dari rumahnya. Pakaiannya dicucikan, makanya diantarkan, sangat dihormati. Ketika itu tiba-tiba dia keluar. Maka dia mengatakan kepada Abu Thalib, "Hada sayyidul alam." Ini anak ini tuannya semesta alam. Tuan ya, bukan Tuhan. Tuan, pemimpin semesta alam. Bawa dia kembali. Bagaimana kamu tahu? Tadi ketika kalian naik ke bukit, pokok-pokok kayu, batu-batu ini bersujud. Pokok kayu dan batu itu tidak pernah bersujud kecuali kepada Nabi. Pokok kayu dan batu bersujud. Lihat ke pundak sebelah kiri, maka akan ada stempel kenabian. Abu Thalib buka pundak Nabi, ada stempel kenabian. Di hadis yang lain disebutkan sebesar telur, di hadis yang lain disebutkan sebesar apel. Setiap Nabi punya stempel kenabian, tidak bisa dipalsukan. Maka dibawa pulang. Ini sudah ditunggu oleh orang Yahudi, sudah ditetapkan, disebutkan dalam kitab suci Taurat dan Injil akan kedatangan Nabi terakhir. Orang Yahudi ingin yang datang itu keturunan Yakub alaihissalam. Jika bukan keturunan Yakub, dibunuh. Padahal Nabi kita keturunan Ismail alaihissalam. Maka dibawa pulang. Ini Nabi 12 tahun sudah berdagang. Saya mau balik, saya pendakwah. Nabi ini adik-adik, Nabi itu berdakwah. Ketika beliau mendapatkan wahyu surah Al-Mudaththir, surat keberapa? Surah Al-Mudaththir di juz 29 ke 70, 74, 73 itu Al-Muzammil. Disebutkan di situ 7 ayat yang pertama. Nabi itu berdakwah totalnya 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nabi berdakwah. Saya seorang guru. Nabi itu guru Bapak Ibu. Jadi sebelum panjenengan jadi guru, Nabi itu sudah. Nabi itu kan bahasa Arab, terjemahnya kan guru. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai seorang guru bagi umat. Dan Nabi itu tidak hanya ucapan, perbuatannya juga. Itu Nabi.
Saya seorang politikus Nabi, itu diplomat ulung, ahli strategi ulung. Ketika belum diangkat menjadi Nabi, usia 35 tahun, pernah terjadi perombakan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu berkali-kali diperbaiki. Setelah selesai, para pembesar ini bingung, siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam itu nempel di Ka'bah itu. Mereka berebut, kami lebih berhak, kami lebih berhak. Maka kemudian salah satu menyeletuk, begini saja, 5 hari gak putus-putus itu. Hayem, siapa orang yang pertama kali keluar dari Masjid Al-Haram, maka dia yang berhak meletakkan. Diintai dari pagi, ternyata yang keluar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya keluar Nabi, belum jadi Nabi, 35 tahun usianya. Semuanya ridho, ikhlas, rela. Wah, itu Muhammad, alamin, alamin, yang dipercaya, nggak pernah bohong, pernah tahu borok, jujur. Alamin itu yang dipercaya. Kalau sidik itu dapat dipercayakan, dudukan alamin di atasnya. Maka kemudian disampaikan, ya Muhammad, kami telah sepakat untuk letakkan Hajar Aswad di tempatnya. Muhammad nggak petentang-petenteng, adik-adik. Jadi ketika diberikan amanah, jangan kebeji, jangan petentang-petenteng. Nabi ini bijaksana, tahu isinya pembesar-besar, bentangkan kain, setiap orang memegang sisi dan ujungnya, Hajar Aswad taruh di tengah, kemudian menuju ke tempatnya, Nabi yang meletakkan. Mereka orang-orang besar, orang-orang besar itu harus dibesarkan, jangan sampai direndahkan. Ini penting, ini adab dan kebijaksanaan. Itu usia Nabi 35 tahun, belum diangkat menjadi Nabi. Apalagi hanya saya seorang jenderal. Nabi itu pimpin perang, saya seorang presiden. Nabi pemimpin negara, saya kepala keluarga. Nabi menikah, punya istri, punya anak. Lempeng lurus putih Nabi dari keluarga. Jangan senyum untuk orang itu Nabi ada multi talenta. Jadi pribadinya itu komplit, maka cocok dijadikan teladan sesuai dengan firman Allah yang tadi dibaca, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan contoh ikutan yang baik. Liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk orang yang mengharap rahmat Allah, pertemuan dengan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Ini alasannya kenapa Nabi pantas dijadikan contoh. Sekarang apa yang kita contoh dari Nabi? Banyak hal, saya sebutkan 3. Yang pertama, tegar. Nabi itu sosok yang tegar, itu tabah dan sabar. Nabi dari kecil sudah digojlok, ditempa dengan berbagai kesulitan. Orang itu kalau sudah terbiasa kesulitan, itu ketika mendapatkan kehidupan yang lebih enak itu ya tidak sombong, ketika tetap sulit ya sabar. Kalau saya yakin, karena usia saya saja 43 tahun, saya mengalami ketika masih kecil itu, seusia saya itu mandi di sungai itu biasa. Maka terkadang orang tua itu di sungai itu banyak pohon-pohon singkong, diambil batangnya itu dicamburkan sampai rumah yang tadinya panjangnya 1 meter tinggal 1 kilo. Benar. Tapi yang sekarang, yang dulu dididik dengan seperti itu, karena orang tua sayang mereka, mandi di sungai sampai terbawa air hanyut, maka akan kehilangan buah hatinya. Kemudian kalau tidak mau belajar itu sapu. Ada tahu ya sapu lidi yang sudah berang itu untuk nyapu lama, itu dibalik terus disendari. Itu orang-orang tua kita dulu didiknya luar biasa. Kalau sekarang kena undang-undang,
undang-undang penyiksaan. Nah, kalau dulu ternyata anak-anak yang dididik dengan seperti itu luar biasa. Sekarang sesuai dengan adat Nabi, ketika memukul ya cari bagian yang empuk. Bagian yang empuk di mana? Di pantat, dan tidak dengan keras. Pukulannya mendidik, bukan menyakiti. Itu ketika sudah datang Nabi. Kalau orang-orang yang dulu belum mengetahui hal seperti itu, belum banyak media sosial dan lain sebagainya, maka ketegaran Nabi ketika diuji itu luar biasa. Nabi SAW itu dari kecil sudah mandiri, usia 15 tahun, kan yatim piatu. Setiap orang itu melihat Nabi itu suka. Nanti tidak sukanya ketika Nabi berdakwah. Semua begitu melihat Nabi itu suka, jatuh cinta. Ini anak kok sopan sekali, ini anak kok jujur, yatim piatu, anaknya manut, sopan santun, tata keramanya bagus. Ini Nabi ketika masih kecil 15 tahun mencari makan sendiri dengan menggembala kambing dari Bani Sa'ad. Hasil upahnya untuk makan Nabi SAW. Ini Nabi kita. Dan juga Nabi kita ini berkali-kali sebelum menjadi Nabi itu ujiannya luar biasa sekali. Maka ketika kita menjadi siswa-siswi, sekarang sudah semuanya serba tersedia. Berangkat sudah ada kendaraannya, kemudian di sekolah semuanya sudah ada fasilitasnya, bahkan sampai air minum saja sudah dipersiapkan. Makanan penjual terjajar di mana-mana. Jadi sekarang itu sebenarnya serba mudah, tapi terkadang sesuatu yang mudah itu malah membuat siswa-siswi ini mungkin menjadi kurang dalam perjuangannya. Yang semuanya serba tersedia malah merasa enak-enak, kurang dalam perjuangannya. Maka Nabi ini dalam hal perjuangan ini sungguh luar biasa, dan semua Nabi itu diuji. Manusia juga akan diuji. Ma yazalul bala. Jadi akan senantiasa mendapatkan bala, ujian minal mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Jadi semua orang mukmin, laki-laki, perempuan, orang mukmin itu orang Islam yang beriman, itu akan senantiasa mendapatkan bala ujian dari Allah, baik dari dirinya, anak-anaknya, ataupun hartanya. Dan yang paling berat itu para nabi, al-anbiya itu mantaru balang sali, yang semisalnya, para syuhada, para sidikin, para sholikin, itu semuanya diuji. Nabi Musa diuji dengan penguasa yang zalim, namanya siapa? Nabi Musa penguasa yang zalim, namanya siapa? Fir'aun. Jadi yang penguasa yang zalim itu berarti Fir'aun masa ini. Nabi Ibrahim diuji penguasa yang zalim, namanya Namrud. Nabi Nuh diuji oleh umat yang bandelnya luar biasa. Badannya luar biasa, kulit badan muka tembok. Tahu kulit badan muka tembok? Kan darahnya mangkal. Jadi nek anak-anak siswa-siswi ini nek nakal-nakal itu keturunannya umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai berdoa di surat Nuh. Surat nomor berapa? Juz 29, surat nomor berapa? 771. Surat Nuh 28 ayat. Di ayat ke-26 dan 27 Nabi Nuh mendoakan supaya semua anak keturunan orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat jahat itu dihabiskan. Maka ketika itu terjadi tsunami terbesar sepanjang sejarah, habis semuanya kecuali yang ada di bahtera perahu Nabi Nuh. Ya, binatangnya semuanya habis kecuali yang ada di perahu Nabi Nuh. Nanti dibuka ya surat Nuh ayat 26-27. Ayat terakhir kan surat Nabi Nuh, orang-orang mukmin dan mukminah dihabiskan. Jadi umat terdahulu itu habis karena doa proposalnya nabi-nabinya sendiri.
Padahal Nabi itu punya doa mustajab. Nabi Isa juga seperti itu. Umatnya juga habis karena doa nabi-nabinya sendiri. Dan semuanya diuji. Nabi Yusuf, ada yang tahu ujiannya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ujiannya gosip entertainment. Nah, saat ini kan ya di viralkan lewat media sosial. Ceritanya kan yang terjadi semalam, sampai mungkin tidak boleh sikap pedali. Jadi Nabi Yusuf itu kan biogani kali penguasa Mesir Al-Aziz. Al-Aziz itu benar, bukan nama. Nah, saat ini Perdana Menteri atau Presiden punya istri. Di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Ahli tafsir menyebutkan Zulaikha, tapi yang masuk Zulaikha, bukan Zulaikha karena dengan kho. Di mana Zulaikha itu kan naksir sama Yusuf. Tadi disampaikan ibu kepala Yusuf itu kan gantengnya separuh jagat di pagi. Jenengan itu bukan satu masa ganteng sih lanang ini. Menjelaskan seperberapa miliar, seperberapa triliun separuhnya itu di Nabi Yusuf. Karena Zulaikha ya orang lokal. Ketika beliau itu Zulaikha ini tertarik dengan Yusuf, akhirnya Yusuf kan tidak mau. Kemudian dijebak di dalam kamar. Yusuf itu diminta untuk melayani Zulaikha. Kemudian mau nggak Yusuf? Awalnya tergoda, tapi diselamatkan oleh Allah. Sebagian mufassir menyebutkan wajahnya Zulaikha itu dalam pandangan Yusuf berubah jadi buruk. Sebagian mufassir ahli tafsir. Kemudian berdua berlari menuju pintu. Nabi Yusuf laki-laki yang lebih dahulu, tenaganya lebih besar. Nah, ini Zulaikha menarik gamisnya dari belakang, sobek. Ketika pintu dibuka, Al-Aziz sudah di depan pintu. Suaminya sudah di depan pintu. Di situ ada istrinya, ada anak yang dirawat dari kecil. Zulaikha bersilat lidah, membalikkan keadaan. Tapi ada pembantu wanitanya yang bijaksana begini, ketika gamisnya itu robek di belakang, berarti yang salah istrimu. Ketika gamisnya robek di depan, berarti yang berniat jahat Yusuf. Ternyata yang sudah di belakang. Nah, maka akhirnya bersih namanya. Tapi belum berhenti di situ. Kumpulkan entertainment, para sosialita teman-temannya Zulaikha dikumpulkan karena bina. Zulaikha itu tertarik sama waktu itu disebut budak, sama budaknya sendiri. Diundang, dikasih peso, dikasih buah. Yusuf panggil, Yusuf lewat. Semuanya mengiris jari-jarinya sendiri. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Karena ketampangannya separuh jagat. Maka kemudian mereka takjub terhadap Yusuf. Barulah mereka sadar, oh ternyata ini bukan gosip, ini nyata. Maka ujiannya adalah gosip. Nabi Ali juga diuji dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Maka ujian itu senantiasa ada. Maka yang kedua, apa yang perlu kita contoh? Ibadahnya Nabi. Nabi itu hatinya paling bersih. Sepakat ya? Nabi itu hatinya paling bersih. Kenapa? 2 kali dadanya dibelah Jibril. Dalam susuan Halimah As-Sa'ad, umur 4 tahun, main sama teman-temannya, ditarik Jibril, dibuat pisang, dibelah dadanya, keluarkan jantungnya, keluarkan sebuah darah, dicuci berjana dari emas dari surga dengan air zam-zam, kembalikan lagi jahit. Anas bin Malik meriwayatkan, aku melihat dada Nabi. Anas yang meriwayatkan tersebut menyatakan ada bekas jahitan di dada Nabi. Berarti real, tidak hoax. Kalau sekarang banyak jangan kalau membuka medsos. Makanya saya itu jarang sekali membuka yang namanya Facebook dan YouTube. Bingung, sing benar, sing ngendi saja. Adik-adik begitu enggak? Kalau buka Facebook sama YouTube itu bingung sebenarnya ini yang benar yang mana? Yang sini bilang A, yang sini bilang B. Yang sini bilang yang ini salah, yang sini bilang yang ini benar. Maka saya jarang sekali buka medsos. Maka ini tidak sesuatu yang tidak pantas untuk kita
lakukan. Nabi benar bersih hatinya, paling bagus akhlaknya, tapi kalau ibadah sampai kakinya bengkak. Penuturan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail fataqatta qadamahu. Nabi itu setiap malam bangun untuk sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Adik-adik pernah sholat malam sudah seusia MTS. Sholat malam tuh bukan tarawih, kalau tarawih semua juga pasangan. Sholat malam, lanjut tidur dulu terus bangun. Nabi itu orang yang hatinya paling bersih, akhlaknya paling baik, dosanya yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Tapi kalau ibadah itu sungguh-sungguh sampai kedua kakinya bengkak. Maka Aisyah ini heran, tanya, lantas mau ada ya Rasulullah, Anda itu kenapa melakukan seperti ini ya Rasulullah? Pertanyaan istri kepada suaminya. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ta'ala. Bukankah dosa-dosa Anda yang lalu dan Anda telah diampuni? Allah Nabi menjawab, apabila itu aku abdan syakur. Apakah tidak pantas Aisyah jika aku selalu menjadi hamba yang bersyukur? Ini Nabi kita sudah dijamin surga, dosanya yang lalu akan datang diampuni, tapi kalau ibadah malam sampai kakinya bengkak. Maka ada 3 hal yang harus disampaikan supaya kita ini kuat ibadah. Kuat ibadah, 3 hal ringkas. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Wabikul khair. Dan masing-masing ada kebaikan. Jangan khawatir, yang lemah, yang kuat ada kebaikan. Tapi ikhlas ala ma yanfa'uka. Yang pertama nasihat Nabi supaya kuat ibadah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam melakukan hal yang bermanfaat. Bisa ulangi yang bermanfaat apa? Sholat duha, setoran hafalan, membiasakan absen tepat waktu, disiplin, sholat, ya, banyak sekali ya yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat apa usia sekolah itu? Merokok. Ada yang merokok? Merokok itu tidak baik. Saya tidak sebutkan hukumnya. Merokok itu tidak baik. Jelas la diroro wa la diroro. Jangan kalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Taufik Ismail, seorang penyair terkenal dari Indonesia, membuat satu syair Tuhan 9 cm. Adik-adik yang pernah merokok atau bapaknya merokok, ambil diukur. Tuhan 9 cm itu rokok, sigaret sijar itu rokok, tidak baik. Ketika seseorang merokok, itu kata Taufik Ismail, aku ketika duduk dekat dengan orang yang terkena aib, aku tidak tertular penyakit aib, tidak kena penyakit. Aku duduk dengan seorang pezina, aku tidak tertular penyakit. Tapi aku duduk dengan seorang perokok, aku tertular penyakit. Perokok pasif itu dampaknya lebih besar dari perokok aktif. Banyak kasus ya. Seorang ayah pulang kerja mau gendong anaknya masih baik, sejak rokoknya keluar masuk gendong itu 1 bulan bayinya mati terkena penyakit pneumonia. Itu istilah kedokteran. Jadi ada pembengkakan. Jadi merokok itu tidak baik. Tapi ada orang itu yang itu tetangga itu 90 tahun 80 tahun merokok yo sehat-sehat baik. Ingin lagi, orang itu kalau berjalan di jalan raya yang ramai, itu logikanya tertabrak atau tidak? Tertabrak tidak? Tertabrak. Tapi ada 1-2 orang yang tidak tertabrak berjalan di jalan yang ramai sekali. Siapa? Orang gila. Orang gila itu nggak ada yang nabrak, dia gila. Tapi kalau orang normal kalau berjalan di jalan yang ramai itu tertabrak. Maksudnya begini. Ada orang itu yang merokok sehat-sehat, ya ada, tapi kebanyakan terkena penyakit dari rokoknya tersebut dan mati dengan sebab. Jadi Allah itu mengaitkan sebab dengan akibat.
sebabnya merokok akhirnya terkena penyakit. Itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam rokok tersebut, tidak ada manfaat. Itu tidak manfaat. Jadi adik-adik, jangan sampai panjenengan itu merokok. Merokok itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Jadi yang merokok ditinggalkan. Tadi pesan Nabi, ikhlas alama yang tahulah. Bersungguh-sungguhnya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sudah lakukan pasti mengalami futur. Kadang malas, kadang bosan. Disusul nasihat Nabi. Yang kedua, pastain bila wala ta'jas. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Karena seorang yang mohon pertolongan kepada Allah, maka akan mendatangkan kekuatan yang besar dari Allah yang tidak didapatkan dari makhluknya yang lain. Kalau sudah mohon pertolongan tidak merasa lemah, itu tuh yang ketiga. Waman asoba sayur, waman asobanya sayur. Ketika sesuatu menimpamu, pada takul, maka katakanlah bahwasanya qadarullahu wa masya'allah. Ini takdir Allah, apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus yakin itu takdir Allah. Ini tiga hal yang menjadi semangat ibadah. Sungguh-sungguh mohon pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah, dan kita senantiasa ketika dapat musibah yakin ini takdir Allah, ini yang terbaik. Yang ketiga, akhlak dan adab Nabi. Ini yang perlu kita contoh. Setelah ibadah, maka akhlak dan adab Nabi. Nabi itu ketika Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, akhlak Nabi itu apa? Kok ada orang sebaik Nabi? Kata Aisyah, akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kita buat kalau Allah petunjuk hidup kita. Maka Al-Quran ini Nabi seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berjalan di atas tinggi-tinggi perangi yang paling agung. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama makhluk dan lingkungan. Adab kepada sesama makhluk. Jadi tidak boleh kita itu saling mencela, saling mencaci, mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi itu tiga hal yang ditinggalkan dari orang lain: satu mencela, dua mencaci, tiga mencari kesalahan. Yang ditinggalkan dari diri Nabi, satu riya, kemudian sombong, merasa besar, merasa pandai, merasa bisa semuanya, itu ditinggalkan Nabi. Maka jangan sampai kita dalam pergaulan itu banyak mencela, mencaci, dan juga mencari kesalahan dari orang lain. Karena kita harus paham betul, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah tempatnya salah. Wa inna khata'ina at-tawwabun. Jadi ketika seorang bersalah, wa inna khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik mereka yang mau bertaubat. Jadi kita harus sadar betul kita ini tempatnya salah. Akhlak Nabi itu sangat mulia di semua tempat. Seseorang yang mau berinteraksi, kita ini kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus tahu baik di sekolah, di lingkungan, di tempat kerja. Seseorang yang seraul atau bergaul itu nanti pasti akan mengalami yang namanya gangguan. Betul tidak? Betul tidak? Seseorang yang berhubungan dengan orang lain, berinteraksi sosial, pasti mengalami gangguan. Seseorang yang kuat dengan gangguan ketika berinteraksi lebih baik daripada seseorang yang beribadah sendirian selama 40 tahun. Jadi jangan sholat jamaah itu kadang ada yang ganggu dengan berisiknya dan sebagainya, dengan sabar. Maka itu lebih baik walaupun Anda sholat sendiri usuk di rumah, lebih baik 40 tahun. Dan juga sebaik-baik kita adalah yang berbuat salah itu segera meminta maaf. Istimewanya agama Islam, saya sebutkan satu saja.
Saya sebutkan satu istimewanya, ketika kita melakukan perbuatan baik dilipat gandakan al-hasanatu bi'ashri amsalihha, 10 kali yang semisalnya. Itu ketika kita berbuat baik. Maka kita beradab kepada orang tua kita, berakhlak kepada guru kita. Catatan penting, ada yang membawa kertas dan pulpen, bisa dicatat akhlak itu apa, adab itu apa. Akhlak itu sifat-sifat mulia, perangai-perangai terpuji yang dihasilkan dari proses ibadah yang benar, itu akhlak. Kalau ada sifat-sifat mulia, perangai-perangai yang benar yang dihasilkan dari proses pendidikan, maka banyak orang itu yang titelnya berjajar tapi tidak mempunyai akhlak, diberi kepercayaan amanah jabatan dikorupsi, diselewengkan, tidak punya akhlak. Adabnya punya karena pendidikannya tinggi, tapi akhlak ini dari proses ibadah yang benar, timbulnya dari situ. Maka orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang kafir, adabnya luar biasa. Ngantri itu luar biasa. Di Indonesia itu budaya antri itu sangat-sangat buruk. Budaya antri di Indonesia itu sangat-sangat buruk. Di Jepang, di Cina itu luar biasa. Itu ada, tapi akhlak, kita memiliki akhlak karena kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 hal yang perlu kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 5 menit, saya sampaikan sedikit tentang akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya percepat, kita mulai dari ketika tanggal 29 Safar tahun 19 Hijriah. Nabi setelah mengikuti pemakaman dibagi, dengarkan karena ini penting dan ini pelajaran sirah nabawiyah, hanya 5 menit. Jika nanti tidak didengarkan, waktunya bisa melebar. Pulang dari bagi, kepala Nabi pusing, kemudian Nabi mengeluh panas, sahabat melihat urat Nabi, wajahnya itu merah. Itu mulai Nabi sakit. Sepekan Nabi sakit, Nabi kumpulkan istrinya, bertanya, di mana giliranku, di mana giliranku. Istri-istrinya paham, maksudnya giliran meminat. Kemudian Nabi diminta memilih ke tempat Aisyah 7 hari sampai wafat di tempat Aisyah. 5 hari, hari Rabu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid, berdiri di atas mimbar. Itu hari terakhir Nabi berdiri di atas mimbar, harinya Rabu. Alhamdulillah ini Kamis, Rabu. Ketika itu beliau menyampaikan wasiat, kemudian dia berkata, melakukan kisos. Barang siapapun hendaknya pernah aku pukul ini pundakku, maka pukullah. Barang siapa kehormatannya pernah aku lecehkan, ini kehormatanku, balaslah. Tidak ada yang tidak. Turun, kemudian sholat, duduk, naik lagi, mengucap lagi seperti itu. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Nabi, kau pernah punya tanggungan 3 dirham kepadaku. Kemudian Fadl, putra dari Abad, disuruh melunasinya. Sebenarnya ini ada cerita ukas, tapi panjang, tidak saya sampaikan. Maka masuk pada hari keempat, hari Kamis. Nabi masih keluar ke masjid setelah diguyur kepalanya pakai air. Kemudian Nabi merasa enakan keluar ke masjid. Waktu itu Nabi masih sempat sholat maghrib. Ketika masuk sholat isya, Nabi merasa tidak enak masuk ke rumahnya. Itu hari terakhir Nabi mengimami, harinya Kamis, sholat maghrib. Setelah itu Abu Bakar yang mendampingkan. Berarti masih ada Kamis, itu masih ada Isya dan Subuh, kemudian ada Jumat 5 waktu, Sabtu 5 waktu, Ahad 5 waktu, 17 kali sholat Abu Bakar mengimami ketika Nabi masih hidup. Maka hari kedua menjelang wafat beliau, hari Sabtu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa baikan, ikut menjadi makmum di samping Abu Bakar. Itu hari Sabtu. 1 hari menjelang wafat, harinya Ahad, Nabi kemudian merdekakan budak laki-lakinya, sedekahkan uang yang ada di rumahnya, yaitu 7 dinar. 1 dinar 4,4 gram.
disedekahkan, kemudian semua perlengkapan perangnya, pedangnya, tombaknya itu disedekahkan dari kaum muslimin. Hari terakhir, hari Senin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sakitnya tidak kunjung sembuh, malah semakin parah, maka dipanggil Fatimah, Ali, Hasan, Husain, istri-istrinya, dinasihati semua. Kemudian Fatimah, ada suara mengetuk pintu. Fatimah membuka, ada seorang laki-laki. Fatimah tidak pernah melihat laki tersebut. Ayahku sedang sakit keras, tidak menerima tamu. Bertamulah lain kali. Maka ditutup. Nabi tanya, siapa Fatimah? Tidak tahu ayah anda. Ada seorang laki-laki, aku belum pernah melihatnya. Ketika dia mengatakan, katakan pada Muhammad, aku yang datang, aku bergetar dan ketakutan. Ketahuilah Fatimah, itulah yang memisahkan antara dunia dan kelezatan. Itu adalah malaikat maut. Fatimah semakin menangis. Maka ketika itu Fatimah dibisikkan oleh ayahnya, as-sholat, as-sholat, jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Wa ma malakat aymanukum, peliharalah hamba saya yang taat. Jangan semena-mena dengan orang lemah, orang fakir, orang miskin. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi sakaratul maut masih memikirkan umatnya. Bukti cinta kita, maka kita ikuti Nabi. Maka ketika menjelang siang, waktu Senin menjelang siang, waktu buka sekitar jam 10, anak-anak unta kepanasan, Abdurrahman masuk. Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Dia bersiwak. Nabi posisinya berada di pangkuan Aisyah dan juga di peluk Aisyah. Nabi melirik kepada siwak. Aisyah paham, istri itu paham kepada keinginan suami. Aku paham karena Nabi itu sangat suka siwak. Maka Aisyah berkata, bolehkah aku ambilkan siwak untukmu ya Nabi? Ya. Dengan isyarat sudah tidak bisa bicara dengan keras. Maka diambilkan. Aisyah mensiwaki di Nabi. Ini dari dia boleh pinjam siwak orang lain asal diizinkan. Ternyata Aisyah terlalu keras. Nabi kesakitan. Maka Aisyah menggigit siwak itu akar mohon dipikir karena ludahnya semakin lunak. Pelan-pelan Aisyah mensiwaki mulut Nabi gigi Nabi. Maka terakhir ketika dalam posisi tersebut, Aisyah dalam posisi memangku Nabi, maka kata Aisyah, termasuk rahmat Allah yang diberikan kepada yang paling luar biasa, Nabi meninggal dalam pelukanku, kami berpabutan. Jadi ludah Nabi dan Aisyah bersatu. Maka ketika itu Nabi masih sempat mencelupkan tangannya ke bejana, mengambil air, mengusap wajahnya, kemudian mengucap la ilaha illallah innal mauti la syakarat. Tidak ada ilah selain Allah, sesungguhnya maut itu ada sekaratnya. Kalau sekaratnya sesakit ini, timpakan semuanya kepada Nabi. Nabi melihat ke atas, ke langit-langit, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma amin, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah kasihanilah aku, Allahumma rafi'anna, rafi'anna, rafi'anna. Tangan Nabi lemas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke hadirat ilahi, manusia paling agung, paling mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan di waktu duha ketika matahari mulai memanas. Itu cerita sirah nabawiyah dalam Al-Waqi'ul Maktum. Ibu Nabi kita dalam posisi sakaratul maut masih memikirkan kita. Maka kalau kita mencintai Nabi, hatta bi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Nabi, maka Allah mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
tepat dan lewat 3 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf sekali lagi, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas kesadarannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas mau'idah hasanah yang beliau sampaikan menambahkan keyakinan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang senantiasa kita ikuti setiap langkah beliau, setiap ucapan beliau, dan setiap perbuatan beliau. Dan semoga kita bisa bersama-sama untuk merealisasikan pada kehidupan nyata. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh saudara Miftahul Huda Arafi. Kepada saudara Miftahul Arafi kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahwali wal afdal wa sallallahu alaihi wa sallam ya Allah, di hari yang berkah ini kami berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kau utus sebagai rahmat bagi kita semua, menjadi cahaya serta suri tauladan bagi kami. Ya Allah, semoga saya di hari Maulid ini bisa membawa sarana bagi kita semua, anak-anak semuanya, untuk menambah cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat dan akhlaknya, serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, berkatilah kami. Ya Allah, jadilah kami golongan umat yang berilmu, berakhlak mulia, bermanfaat, serta mendapatkan syafaat-Mu di kelak yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita sama-sama tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara terdapat kesalahan dan juga perbuatan yang kurang mengenakan. Nun wal kalam ya mesurun fasalibul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.